Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus was-sutur li'uyunil alfadhi maqam bayadiha wa sawadiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur, rasa kerendahan hati kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar, punya tekad yang kuat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Baiklah, alhamdulillah di hari ini kita dengan izin Allah bisa bertemu kembali untuk berjuang mencari bekal ilmu. Ya, karena memang seperti yang sudah kita sampaikan, di antara langkah kita untuk menjadi hamba yang robbani, hamba yang selalu menghadirkan kehadiran Allah dalam hidupnya, kita nggak bisa lepas dari ilmu. Dari itu kita harus dalam hidup ini berjuang atau bermujahadah atau berjihad ya untuk mencari bekal ilmu. Apapun profesi kita Bapak Ibu, jadi bekal ilmu itu memang harus diusahakan, diperjuangkan, gitu kan? Maksud ilmu di sini ya, kita sungguh bukan bermaksud sekolah tinggi, kuliah kemana-mana, gitu, gelar banyak, gitu kan? Bukan itu ya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang hakiki, ilmu yang dengan ilmu tersebut kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dengan ilmu tersebut kita menyadari bahwa tujuan hidup kita ini apa. Itulah ilmu yang hakiki. Ya, kita dihadirkan oleh Allah ke dunia ini untuk apa? Kalau kita tahu tujuan itu, sungguh itu sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mulia sekali. Baiklah, di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita kemarin, ya, seingat saya, yaitu masih tentang sifat Allah yang salbiyah, ya, sifat salbiyah. Ya, lanjutannya sebentar, subhanallah. Sifat salbiyah, ya. Lanjutannya adalah di sini sudah Pak ya. Jamaah sekalian, tentang awal ciptaan ini seingat saya sudah kita bahas ini, gitu kan. Awal ciptaan menurut ilmuwan falak dan ilmuwan tentang bumi ya. Ini ya begitulah keilmuan yang mereka ketahui. Bahkan seperti George Jumbo namanya gitu. Beliau pernah menulis buku tentang sejarah bumi ya. Sejarah bumi. Dikatakan oleh dia mengatakan bahwa
alam ini mulai berkembang sejak bilion-bilion tahun, ya, jutaan-jutaan tahun dahulu itu sudah ada. Tetapi dari mana dia itunya, sungguh ya kita tidak tahulah. Tapi yang jelas yang berbicara ini adalah seorang yang berilmu. Namun ya, dengan sederhana sih kalau kita dalam Islam itu, sekian banyak pendapat, sekian banyak teori-teori. Ada mengatakan bumi itu beginilah, alam ini dahulunya ya pecah atau Big Bang, semuanya gitu kan. Tapi kalau menurut kami yang terpenting itu kalau sebuah teori, sebuah pendapat dari manusia yang kalau kita rasakan ujung-ujungnya nanti gitu kan, atau kesimpulannya ya akan menjauhkan kita atau menafikan bahwa alam ini ada Allah yang menciptakan, itu jangan terlalu diikuti teori-teori tersebut. Tapi boleh saja ya secara keilmuan, oh iya menurut profesor ini begini ya. Cara yang lebih selamat, cara yang lebih akurat, tentulah kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, kita lebih bergantung kepada wahyu. Karena wahyu itulah yang lebih dekat, yang paling dekat dengan sebuah kebenaran ya, karena memang masa yang sangat jauh sekali gitu kan. Seperti profesor ini mengatakan ya, George Jumbo ini mengatakan ya, beliau memperkirakan bumi ini sudah mulai berkembang sejak jutaan tahun ya. Dengan sederhana kita akan bertanya, umur beliau sejak mungkin nggak sampai 100 tahun atau nggak sampai 200 tahun gitu. Dari mana beliau akan bisa memastikan? Nah, tapi kalau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sungguhlah ya kita terutama sebagai hamba yang beriman mendapatkan sebuah ketenangan gitu, keyakinan. Itulah yang pasti sebenarnya, karena memang masa yang sangat jauh itu hanya bisa diketahui dengan baik itu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Makanya tidak iya memang tepat gitu loh apa yang disampaikan oleh Nabi, sekalipun yang disampaikan oleh Nabi kita itu ya kejadiannya ratusan tahun sebelum Nabi ada gitu kan. Itu memang terbukti. Salah satu contoh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kisah Nabi Yusuf. Nah, kisah Nabi Yusuf yang disampaikan oleh Nabi dalam Al-Quran ya, ya firman Allah, wahyu Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan kepada kaum pada waktu itu. Sedangkan Nabi belum pernah hidup, belum pernah hadir di masa Bani Israel atau di masa Nabi Yusuf. Kenapa kok bisa apa yang disampaikan oleh Nabi itu tepat sekali? Bahkan banyak orang-orang Yahudi ketika Nabi menyampaikan ya tentang kisah Nabi Yusuf itu, kok bisa ya Muhammad itu gitu ya menyampaikan tentang kisah Nabi Yusuf yang detail sekali dalam surah Yusuf tersebut ya. Padahal dia nggak belajar, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, kok bisa? Banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu tuh kagum gitu loh Pak, menyadari bahwa apa yang disampaikan Muhammad ini adalah benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat-buat. Begitulah ya kenyataannya. Baiklah, selanjutnya ya, ini sudah juga ya Pak ya, bahwa ini adalah ungkapan yang tidak benar ya. Yaitu sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Ini sudah gitu. Enggak perlu pertanyaan yang memang tidak layak untuk ditanyakan. Siapa yang menciptakan Allah? Allah itu adalah Khalik. Ya, dia bukan makhluk. Kalau Khalik itu ya pencipta, bukan yang diciptakan. Itu bahasa sederhananya. Dia itu adalah Khalik, bukan makhluk. Kalau makhluk berarti bukan Khalik, bukan pencipta. Sederhana sekali. Jadi nggak layak ditanyakan kalau ada orang yang mengatakan siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis juga gitu ya. Sudah kita sampaikan ya, alhamdulillah. Ini juga ya alhamdulillah tentang ayat kursi, makna ayat kursi itu sangatlah penting sekali dalam ilmu tauhid. Kemudian suratul Ikhlas itu sangat penting, menjadi dasar sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, dan Esa dalam perbuatannya. Sungguh tidak bisa disamakan dengan makhluk ya.
Kalau dia sebuah pembicaraan, sebuah penjelasan, kalau sudah mengarah kepada penyamaan Allah ya dengan makhluk, itu istilahnya kita harus stop gitu loh. Itu tentang suratul Ikhlas. Ya alhamdulillah ini juga sifat ini juga sudah alhamdulillah. Kemudian ya sudah pasti ya dalam kehidupan dari zaman dahulu ya, terutama dalam Al-Qur'an ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suratul Ikhlas itu maknanya intinya adalah menolak ajaran Trinitas. Nah, ini dia. Kalau pengen tahu istilahnya kesimpulan suratul Ikhlas yang sering kita baca itu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Intinya adalah dalam surat ini, firman Allah ini itu menolak ajaran Trinitas atau pemahaman Trinitas ya. Ya, ini sudah juga kita sampaikan. Nah, selanjutnya seingat saya ini juga belum mungkin kita mulai dari sini sedikit ya, review sedikit. Syekh Farid Wajdi ya. Farid Wajdi ini beliau ilmuwan Mesir, orang Mesir. Beliau ini seingat saya punya buku tentang ensiklopedia tentang Islam terutama. Dalam kitab tersebut beliau menyampaikan, kata beliau, na'am, bahwa ajaran Trinitas sudah ada pada agama orang Mesir kuno. Nah, gitu loh. Jadi Trinitas itu ternyata bukan hanya di kelompok Nasrani gitu kan, tetapi juga ada ternyata di Mesir kuno pun juga sudah ada ajaran Trinitas, yaitu yang berhubungan dengan Tuhan-Tuhan mereka sebagai bangsa Mesir. Jadi bangsa Mesir itu mereka punya keyakinan juga bahwa kami sebagai bangsa Mesir ini ada juga Tuhan versi kami gitu. Nah, begitulah keadaan yang ada dalam sejarah ya. Dan agama tersebut sekarang kata beliau sudah punah dan sudah hilang dari orang Mesir, dari bangsa Mesir. Ini ada dalam ensiklopedia ya karangan Syekh Farid Wajdi ya. Said Sabiq mengutip itu. Nah, ini buku Said Sabiq ini Aqidah Islamiyah, beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh Farid Wajdi. Kemudian dan Trinitas Trinitas Hindu masih ada sampai sekarang yang dianut oleh jutaan manusia di India dan di Cina. Jadi ajaran Trinitas itu memang sudah ada dari zaman dahulu, dan dia pun sesuai dengan bangsa-bangsa yang meyakininya gitu kan. Orang Mesir kuno juga ada ajaran Trinitas. Orang Hindu ya juga ada ajaran Trinitas di India, kemudian orang Buddha pun juga begitu ya. Baik, yaitu orang-orang Brahmin atau dalam bahasa Arabnya Barohmiyah ya. Barohmiyah itu adalah Brahmin yang berkeyakinan bahwa Tuhan bersatu pertama dengan Brahma, kemudian dengan Wisnu bersatu, kemudian pada Siva. Ya, ini saya Siva itu mungkin kalau bahasa kitanya Siwa ya Pak. Ya, ini biasanya ada perbedaan sedikit tulisan Arab dengan tulisan kitanya gitu. Ya. Dan menggambarkan mereka menjadi satu, melekat sebagai isyarat Trinitas. Nah, gitu loh. Jadi kalau dalam ajaran Trinitas itu Tuhan itu terbentuk dari berbagai komponen. Nah, gitu loh. Dia menjadi satu. Tapi kalau dalam Islam yang disebut dengan Khaliq atau Allah atau Tuhan itu, Allah tidaklah terbentuk dari beberapa komponen. Ya, dia Maha Esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam perbuatannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan pengikut Buddha berkeyakinan bahwa Dewa Wisnu, di sini Vishnu ya, tulisan Arabnya Wisnu, yang menjadi bagian dari bagian Trinitas Hindu, sering menyatu untuk menyelamatkan alam dari kejahatan dan dosa, dan dia bersemayam pada Buddha ya, dalam Buddha, yaitu pada kali yang ke-9. Ini dalam kitabnya Said Sabiq menyampaikan kesimpulan
Ya, akidah dan keyakinan ini pada hakikatnya adalah akidah wasaniyah, ya, yang dimasukkan ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan maha suci Allah dari segala yang mereka gambarkan dan mereka serupakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Slide berikutnya, akidah tauhid adalah akidah para nabi dan rasul, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ini kesimpulannya. Kalau kita ingin bertanya, apa sih akidah para nabi dan rasul? Semua para nabi dan rasul itu akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun mengajak kaumnya untuk menjadikan apa, Bapak Ibu? Menjadikan dia itu sebagai Tuhan. Tidak ada dalam sejarah. Dan itu kita berpegang kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Kita diingatkan dengan sebuah firman Allah dalam surat Ali Imran tentang ini. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang menganggap atau mengajak kaumnya beribadahlah kepadaku atau jadikanlah aku sebagai Tuhan. Itu tidak ada, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 79, qala Allah taala, ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Apa artinya? Maka nali basyarin, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak layak bagi seorang hamba, tidak mungkinlah bagi seorang hamba, yang mana hamba ini ayyutiyahullahul kitab, hamba ini diberi oleh Allah Alkitab, wahyu. Yang kedua al-hukmah, ya, kepahaman dan ilmu serta hikmah. Yang ketiga, hamba ini diberi oleh Allah an-nubuwata, kenabian. Setelah diberi oleh Allah karunia yang sangat berharga ini, kemudian hamba ini berkata kepada kaumnya, kunu ibadalli, wahai kaumku, wahai umatku, jadilah kalian sebagai hamba-hambaku. Atau bahasa lain, wahai kaumku, jadikanlah aku sebagai Tuhan. Itu tidaklah layak, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin terjadi, ya, seorang nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah Alkitab dan ilmu serta kepahaman hikmah, kemudian diberi oleh Allah kenabian, kemudian dia berkata kepada kaumnya, jadikanlah aku sebagai Tuhan. Itu tidak mungkin pernah terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin terjadi itu adalah pastilah hamba ini, seorang nabi ini berkata kepada kaumnya, walakin kunu rabbaniyina, wahai kaumku, jadilah kalian sebagai hamba-hamba yang rabbani, hamba yang selalu merasakan kehadiran Allah dalam hidup ini. Itulah, ya, semua yang dilakukan oleh semua para nabi dan rasul. Baiklah, ayat ini turunnya bagaimana Bapak Ibu? Ya, mungkin kita mengingatkan kembali sebab turunnya ayat ini. Suatu hari, ya, dalam banyak kitab tafsir saya sudah baca, gitu kan, kita di antaranya kitab Al-Baghawi, kemudian Ibnu Katsir dan lain-lain, ya. Di antara sebab turunnya ayat ini, suatu hari ada dua orang perwakilan. Nah, ada dua orang perwakilan. Yang pertama wakil dari Yahudi dan yang kedua wakil dari Nasrani Najran, ya. Dua orang ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata kepada Nabi, menyampaikan proposal. Ya Muhammad, ya, turidu an na'budaka au nattakhidaka rabban. Itu yang disodorkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, maukah kami beribadah kepada kamu, atau kami nattakhidaka rabban, atau kami jadikan kamu sebagai Tuhan, wahai Muhammad? Mau nggak kamu? Oh, itu yang ditawarkan oleh dua orang perwakilan ini. Dalam kitab tafsir, ya, disampaikan, Nabi menjawab, ma'adallah, kata Nabi. Ma'adallah itu artinya wal iyadu billah atau a'udzu billah, ya, aku berlindung kepada Allah untuk berbuat itu. Ma bidzalika amarani Allah wala bidzalika amarani.
Bukan untuk itu ya Allah mengutusku ya. Allah memerintahkanku bukan untuk berbuat seperti itu ya. Tetapi sungguhlah tidak layak ya. Ada seorang nabi yang berkata kepada kaumnya, beribadahlah kepadaku, bukan begitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah termasuk Nabi Isa alaihissalam, akidah beliau adalah akidah tauhid yang mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Nasrani yang berkeyakinan selain akidah selain tauhid, sebenarnya mereka tidak memiliki bukti pegangan yang kuat. Nah, ini dalam kajian tauhid, pegangan yang kuat yang bisa dibuktikan, baik itu berupa dalil akal maupun dalil nakal. Jadi dalil itu ada dua kalau dalam kajian tauhid, terutama ada dalil akli ya, atau juga bisa dengan kita pakai istilah akal ya. Akal itu dalil akli. Kalau nakal itu dalil nakli. Nakli itu adalah yang bersifat ya referensi Al-Quran dan hadis. Mereka tidak memiliki dalil atau bukti pegangan yang kuat. Nah, ya. Melainkan hanya sangkaan dan anggapan atau perkiraan yang mereka dapatkan dari agama-agama terdahulu atau dari agama-agama yang kuno. Baiklah. Ini juga ya sudah saya sampaikan juga tentang apa yang ada dalam ensiklopedia Perancis ya, disampaikan. Boleh bantu saya baca Pak? Coba Pak, siapa Pak? Ya Pak Endang, tolong Pak, Masya Allah. Disebutkan di dalam ensiklopedia Perancis abad ke-19, akidah Trinitas sekalipun tidak terdapat dalam perjanjian baru Injil, juga tidak pada aktivitas Bapa para Rasul dan para murid terdekat mereka. Tetapi Gereja Katolik dan mazhab Protestan berpegang dengan taklid dan mengira dan menyangka bahwa Trinitas diterima oleh pemeluk Kristen sepanjang masa. Boleh, ya Alhamdulillah. Ya, semoga apa yang dibacakan juga sangat jelas gitu ya. Sebelah sini, coba bapak-bapak yang mau baca, Masya Allah Pak Wendy. Dan para murid Nabi Isa terdahulu, mereka adalah orang yang paling kenal dengan pribadi Nabi Isa dan mendengar langsung pesan dan nasihatnya. Sesungguhnya mereka sangat jauh dari akidah Trinitas ini. Seperti Petrus yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah seorang hamba biasa yang diberi wahyu oleh Allah. Adapun Paulus menyalahi akidah murid-murid terdekat Nabi Isa. Dia berkata, sesungguhnya Isa Al-Masih adalah insan istimewa. Dia adalah jelmaan insan yang baru atau dengan akal yang cemerlang atau jenius yang terlahir dari Allah. Nah, kalimat ini ya Pak ya, itu dia. Ya. Yang terlahir dari Allah, dan dia ada sebelum alam ini ada, dan dia menjelma untuk menyelamatkan manusia, dan dia termasuk unsur atau komponen dari Tuhan Bapa. Ya, itu dia ya. Ya. Tapi kalau melihat di sini Petrus itu benar ya. Petrus itu akidahnya seperti yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Ya, tauhid gitu loh. Kita sebagai umat Islam menganggap Nabi Isa itu ya mulia, dan beliau adalah insan biasa, kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa Bapak Ibu? Dengan wahyu, sama dengan para nabi yang lain. Nabi yang lain, semua para nabi dan rasul itu hamba biasa. Hamba biasa, makan, minum, setelah makan minum apa Pak? Sakit perut, pernah begitu, kemudian buang air, begitu semuanya para nabi dan rasul sebagai insan biasa. Tetapi beliau itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan wahyu. Yang mana wahyu ini tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Petrus ya betul ya, seperti yang diajarkan oleh al-Islam. Nah, cuman adapun Paulus, nah itu dia. Ya, Paulus. Selanjutnya, lanjutkan Pak itu Pak Wendy, Masya Allah, bantu saya Pak Wendy. Orang-orang Nazaret dan seluruh mazhab Nasrani yang terbentuk dari ajaran Yahudi. Mereka berkeyakinan bahwa Nabi Isa adalah insan biasa yang diberi kelebihan dengan wahyu.
Tidak ada yang menuduh mereka saat itu sebagai kelompok yang menghindar atau ingkar. Ya. Justin Martyr berkata bahwa pada masanya di gereja mereka beriman dan berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah insan biasa. Ya. Sekalipun dia istimewa dari manusia pada umumnya, Jelas. lalu terjadilah pertumbuhan pemeluk Nasrani dari golongan paganisme. Ya. Dari itu muncullah akidah-akidah baru yang belum ada sebelumnya. Atau sampai di sini penjelasan dalam Ensiklopedia Prancis. Iya, Masya Allah ya. Sebagai dalil penguat bahwa sejarah atau asal ya, atau lokasi kaum Nasrani itu dia berasal dari kata ini Pak. Nasrani itu dalam penjelasan bahasanya itu berasal dari Nasirah. Ya kalau bahasa Arabnya Nasirah. Ya kalau bahasa dilatinkan atau di Inggriskan itu Nazaret. Nazaret ini sampai sekarang masih ada. Nazaret City kalau kita melihat ya. Dia di daerah Palestina, Nazaret. Disitulah pusat atau daerah awalnya kaum Nasrani atau Nasirah ya. Kalau di English kan adalah Nazaret City. Yang mana Nazaret ini sekarang ya sudah berada sudah dikuasai oleh Israel, oleh Zionis Israel ya. Tetapi semuanya adalah berlokasi di Palestina. Itu pusat atau awalnya kaum Nasrani atau istilah Nasoro atau Nasrani atau Nasirah atau Nazaret. Ya, mereka di dalam sejarah masih berkeyakinan dan punya pemahaman dan keyakinan ya menganggap Nabi Isa itu seperti hamba biasa gitu loh, bukan sampai. Nah, tapi ternyata kapan gitu ya terjadinya atau terbentuknya sampai menjadi sebuah keyakinan ajaran Trinitas itu karena memang perjalanan sejarah. Nah, dalam sejarah pemeluk kaum Nasrani sudah banyak, kemudian timbullah perubahan-perubahan ya dengan akidah-akidah yang baru ya, di antaranya adalah akidah Trinitas yang mana menurut para pakar ya, di antaranya Justin Marshall ini gitu ya. Itu akidah-akidah Trinitas itu dahulunya belum ada. Nah, cuman karena memang perubahan-perubahan yang terjadi dalam sejarah, kemudian ya berubahlah, begitulah keadaannya. Ya, Masya Allah. Lanjut, ini keliru. Lanjut itu Pak Weni, dikit lagi Pak Weni. Kebatilan akidah Trinitas ini sangat jelas dan tidak diragukan lagi. Dan saya tidak mengerti mengapa mereka bertahan dalam kebatilan itu dan fanatik buta tanpa dasar dari sejarah yang benar atau hujah yang masuk akal. Ya, dalil yang disampaikan oleh Syekh Sabi di sini adalah yang pertama dalam surah Al-Hajj. Ya, Allah Ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kalau kita artinya adalah sesungguhnya itu bukanlah buta mata, tetapi buta mata hati, yang mana mata hati itu terletak di dada ini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Hamba yang tidak diberi oleh Allah cahaya, maka dia pun juga tidak memiliki cahaya. Mau kemanapun mencari cahaya dalam hidup ini, cahaya hidayah, cahaya ilmu, kalau cahaya itu kita tidak diberi oleh Allah, sungguh kita tidak akan mendapatkan cahaya, karena memang cahaya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Sebelah sini Bapak, coba silakan satu lagi slide ini. Alhamdulillah sudah habis. Coba Pak Endang, dikit Pak Endang, bismillah. Ada seorang muslim berkata pada seorang pastor, Ya. ada orang berkata kepada saya bahwa pemimpin para malaikat telah mati. Pastor itu menjawab, tidak, itu adalah kebohongan. Karena para malaikat itu kekal tidak mati. Ya. Lalu muslim menjawab, bagaimana? Sedangkan Anda berkata dalam ceramah, sesungguhnya Tuhan telah mati di kayu salib.
Bagaimana mungkin Tuhan mati dan para malaikat itu kekal? Nah, ya ini iya ada apa istilahnya seperti lelucon atau sesuatu yang lucu tetapi itu realita ya yang dikutip oleh Syekh Sabiq dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Islamiyah ya. Ya semoga ini menjadi apa istilahnya pengetahuan bagi kita, penguat bagi kita. Kita tidak ada tujuan untuk apa-apa ya. Ya terakhir kita kembali sebanyak apapun penyampaian disampaikan, keilmuan disampaikan, pengetahuan disampaikan, kalau memang hidayah itu belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sungguhlah seorang hamba itu belum akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang semuanya dengan izin hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang sifat salbiyah sudah selesai alhamdulillah. Sedikit lagi ya kita mulai hari ini yaitu sifat tentang sifat subutiyah ya, sifat yang subut itu tetap, yang mana tetapnya yang menunjukkan tentang kesempurnaan Allah ya, fi kamalillah ya. Dalam kitab Aqidah Islamiyah ini kita sifat-sifat subutiyah itu adalah yang pertama al-qudrah, yang kedua al-iradah, yang ketiga al-ilmu, yang keempat al-haya, yang kelima al-kalam, yang keenam dan ketujuh as-sama' wal basar. Baiklah. Yang pertama sifat subutiyah Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-qudrah. Allah Maha Kuasa dan tidak ada yang melemahkannya. Ya, ini menurut kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah dan Rasul. Allah Maha Kuasa dan tidak ada yang melemahkannya. Adanya alam ini adalah bukti dari kekuasaan dan kebesarannya, dan kekuasaannya tidak terbatas. Kapanpun ya, dia mampu untuk mengadakan dan meniadakan sesuatu. Subhanallah. Al-Qudratullah ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Renungan sederhana ya, yang ada pada langit dan bumi, malam, siang, hidup dan mati ya, dan apa yang terjadi di alam ini setiap saat. Semua itu menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentulah bagi hamba-hamba yang mau merenungi ya, suka bertafakur ya, apa yang terjadi dalam ini semuanya tidak akan pernah terjadi kalau bukan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada langit, ada bumi, ada pergantian siang dan malam, itu ada yang mati, ada yang hidup ya. Ada yang hidup, ada yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan kekuasaan Allah, itu semua tidak akan terjadi. Kuasa, yaitu sifat kuasa, yaitu al-qudrah. Selanjutnya ya, ini sebagai dalil penguat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surat Qaf. Mari kita perhatikan, ya saya belum sempat untuk bikin terjemahannya. Saya langsung saja. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub, kata Allah. Dan kami telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi itu, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Yang menariknya adalah wa ma massana min lughub, dan kami dalam menciptakan itu tidaklah pernah capek. Lughub itu capek atau lelah. Kalau kita kira-kira gimana Pak? Sekuat-kuat apapun berlari, ujung kita adalah capek. Sebanyak-banyak apapun karya yang kita buat, pasti lelah. Itulah makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lelah. Wa ma massana min lughub. Dalam surat Al-Mu'minun, wa huwa alladhi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang yuhyi wa yumit. Ya, Allah itu Maha menghidupkan dan Maha mematikan, dan setelah mematikan Maha menghidupkan kembali. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kira ya, bagi hamba yang telah mati itu akan mati. Allah Maha menghidupkan nanti di akhirat di akhirat nanti. Itu harus kita yakini. Ya, Allah itu Maha menghidupkan dan Maha mematikan dan Maha menghidupkan kembali untuk hari-hari kebangkitan. Walahu ikhtilaful laili wan nahar, ya. Perbedaan, pertukaran malam dan siang itu semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Afala taqilun. Tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian menganalisa itu, wahai hamba-hambaku sekalian. Dalil yang terakhir yaitu tentang qudrah. Nah, subhanallah, ini surat An-Nur, bagus sekali ya. Surat An-Nur ya. Apa bunyinya? Ini sudah saya tulis kalau nggak salah sebentar. Detailnya begini. Ah, ini dia surat An-Nur itu. Tidak. Sebentar Bapak Ibu. Yang saya tulis kemarin. Sebentar. Mafatihul ghaib wa ma takunu min najwa. Ah, ini dia. Ayolah. Enggak apa? Yang lengkapnya sudah saya tulis tapi ya. Baiklah, kita baca saja. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fataral wadqa ya. Fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samai min jibalin min baradin, ya kan? Terus Pak, fiha barad, fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha, ya kan? Nah, jadi apa? Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian memperhatikan? Oh ya, ini sudah. Tidakkah kalian memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yuzji sahaban, Allah itu menggiring awan-awan yang ada di atas langit itu yang kita perhatikan, Allah menggiring pelan-pelan, ya. Tsumma yu'allifu bainahu. Kemudian Allah itu setelah menggiring awan, kemudian Allah mengumpulkan. Mengumpulkannya Pak, dari terpecah-pecah Allah kumpulkan. Tsumma yaj'aluhu rukama. Lalu setelah terkumpul itu terbentuklah awan itu rukama. Rukama itu menumpuk gede, ya, yang mana semuanya mulanya kecil-kecil, kemudian digiring, kemudian dikumpulkan, kemudian menjadi rukaman. Rukaman itu tumpukannya sangat besar. Fatarul wadqa yakhruju min khilalihi. Lalu dari tumpukan awan yang sangat gede itu kamu memperhatikan, ya, keluarlah hujan dari sela-selanya itu loh. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang bisa membuat itu, ya? Para jamaah sekalian, kalaulah bukan Allah yang memiliki sifat qudrah. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barad, ya. Kemudian Allah pun juga menurunkan dari langit, ya, min jibalin, berbentuk ya seolah-olah seperti bukit yang gede gitu kan. Yang mana bukit itu sebenarnya dia berbentuk apa, Pak? Ya, air hujan atau butiran-butiran embun, ya. Kemudian turunlah air tersebut, ya. Kemudian yang embun yang dingin tersebut fayusibu bihi man yasha, ya, karena butiran-butiran itu gede-gede seperti jibal, seperti bukit, ya. Lalu turun ke bumi ini, ya. Ada yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah melihat bahwa hujan itu ternyata yang biasa kita lihat iya kecil-kecil, tapi di berbagai kondisi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala hujan itu turun gede-gede. Nah, gitu loh. Ada yang segede apa, Pak? Ada yang segede batu, ada yang segede kepala, ada yang segede drum, ya. Ada yang segede mobil, itu menimpa fayusibu bihi man yasha. Ya, bagi hamba yang dikehendaki oleh Allah untuk kena ditimpa air yang gede itu kena gitu kan, itu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Dan ada juga hamba yang yasrifuhu, ya, Allah hindarkan dari timpaan air yang gede tersebut, yang seperti bukit tersebut, ya. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar, ya. Kemudian dari keadaan yang ada, ya, kemudian giringan awan, kemudian tumpukan, kemudian turun hujan. Kita memperhatikan juga dalam hidup ini ada apa, Pak? Al-barqa.
Barq itu adalah apa ya? Barq itu ya kilat, ya petir, ar-ra'du gitu kan? Yang mana cahaya yakadu sana barqihi, cahaya kilat itu ya, apa istilahnya, membuat apa mata kita itu kayak gitu loh, jadi kaget-kaget karena cahaya petir tersebut. Siapa yang mampu melakukan itu? Ya kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibullahu al-laila wan nahar, dan Allah yuqallibu itu membolak-balikkan ya menggantikan ya al-lail wan nahar, siang apa malam dan siang. Inna fi dzalika la ibratan li ulil absar, ya bagi hamba yang suka bertafakur itu akan meyakini tidak ada yang mampu berbuat itu ya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ya al-qudrah. Ya, manusia sekuat-kuat manusia sungguh tidaklah mungkin bisa menggiring awan gitu ya. Oh, mungkin ada Pak Ustadz, para dukun gitu ya, begini-gini gitu. Terkadang awan tuh nggak berjalan juga gitu kan. Dia berusaha begini ya karena siapalah kamu gitu kan. Orang ya seorang yang lemah. Di Mandalika Ustaz. Ada iya Mandalika. Nahan hujan gitu ya, nahan hujan. Ya, subhanallah ya. Hanya Allah yang mampu berbuat itu. Tapi yang penting itu, pernahkah kita merenungi ayat-ayat ini? Ini yang penting Bapak Ibu ya. Selain ya ajakan kami ya, mari kita selain rajin baca Al-Quran, mari kita mencoba untuk memahami makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Itu semua jalan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hati bahwa dalam alam ini ada Allah pencipta. Alam ini bukan ada secara tiba-tiba, atau alam ini yang menciptakan dirinya, tidak ada. Ya kan, seperti dalam banyak firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah alam ini tercipta dari bukan apa istilahnya, am khuliqu min ghairi syai'in, bahwa alam ini tercipta tidak dari materi, ataukah alam itu yang menciptakan dirinya? Itu nggak mungkin kata Allah Subhanahu wa taala. Matahari dia yang menciptakan dirinya kemudian dia jadi matahari ya. Bulan dia menciptakan dirinya kemudian dia jadi bulan, tidak mungkin ya. Secara akal sehat semuanya ada yang menciptakan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup di sini dulu. Alhamdulillah kajian kita hari ini sudah sampai kepada sifat Allah, yaitu sifat al-qudrah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Bang. Waalaikumsalam. Anu ayat 43 tadi. Ya, anu. Yang dikatakan bahwa Allah menjadikan butiran-butiran untuk bertumpukan dan menjadi sebuah bisa menjadikan turunnya hujan. Ya. Lalu bagaimana kita yang sudah meyakini itu Allah, tapi ada beberapa golongan yang meyakini ada usaha manusia yang tadi itu pawang-pawang itu bisa menggeser dan bisa menahan, sehingga dia meyakini kalau ada sebuah program atau acara udah pakai aja pawang. Nah itu keyakinan terhadap Allah diragukan atau tidak? Ya, kalau kita meyakini hal tersebut itu akan merusak akidah kita gitu lah. Apalagi bukan hanya meyakini tapi malah bergantung kepada hamba yang lemah ini. Itu akan merusak, sungguh merusak. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang sudah biasa berinteraksi dengan Al-Quran, dengan hadis, ya, sungguhlah tidak akan mau melakukan hal tersebut. Ya, bahwa kita meyakini bahwa seorang hamba, ya, dalam Islam kita tidak boleh percaya kepada dukun. Iya Pak, ini ajaran yang sederhana, tetapi memang penting untuk kita sampaikan. Tidak boleh percaya kepada dukun. Orang yang percaya kepada dukun dalam hadis berarti dia tidak percaya apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Nah, itu loh, ngeri sekali ya. Akan merusak akidah-akidah ya. Percaya kepada pawang-pawang dan lain-lain ya. Nah, terus bagaimana kalau kita melihat hal itu gitu kan? Ya kita harus menerima begitu keadaan dalam kehidupan. Ya barangkali tidak punya ilmu, ya belum punya ilmu, atau belum mengetahui tentang bagaimana akidah sebenarnya. Begitulah realita yang maksud saya itu kita harus menerima gitu loh Pak ya.
realita yang ada kita harus terima, ya. Dan kita pun juga istilahnya dianjurkan untuk menganalisa dengan bijak gitu. Mungkin ya seseorang tersebut ya belum diberi hidayah oleh Allah, atau belum pernah belajar tentang ilmu tauhid, atau belum pernah belajar tentang mengenal Allah, begitu loh. Begitulah keadaannya. Nah, terus sikap kita bagaimana? Ya selain mendoakan, ya tetap berdakwah, menyampaikan bahwa dalam hidup ini ada Allah, ada yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita semua. Itu yang terpenting. Tapi yang jelas, kalau kita seorang muslim dan muslimah yang beriman kepada Allah dan Rasul, percaya atau malah bergantung kepada hal-hal begitu, ya saya memahami itu akan merusak akidah Islamnya kita. Dianjurkan janganlah berbuat begitu, jangan percaya kepada hal-hal yang begitu. Karena memang masuk akal sehat, tidak ada yang mampu untuk melakukan, ya, menggiring, kemudian terkumpul, kemudian dengan izinnya pun, ya, dari kumpulan awan yang besar itu ada air yang turun gitu loh Pak, ya, dan air itu kecil-kecil, hujan yang sangat baik, yang memberi manfaat bagi semua makhluk yang ada di bumi. Kita juga pernah meyakini gitu kan, sudah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala awan, kemudian sudah numpuk seperti bukit, manusia semua mengira akan turun hujan. Tetapi dengan izin Allah, karena belum izin Allah Subhanahu wa taala, segelap apapun awan itu Pak ya, kalau belum diizinkan untuk turun hujan, ya belum turun hujan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak, mungkin gitu. Iya silakan, ya. Jadi versi pemahaman siapa Allah itulah yang selalu dan akan tetap ada diperjuangkan. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan begini Pak, ya mungkin penting ini ya termasuk kesimpulan dari ilmu tauhid. Yang pertama adalah kebenaran itu pasti adanya. Yang pertama, poin yang pertama, kebenaran itu pasti adanya. Maksud kebenaran di sini kita fokus kepada Allah. Ya, Sang Kholik itu pasti adanya, ya. Kebenaran itu pasti adanya, itu poin yang pertama. Yang kedua, perjuangan untuk ya mengetahui sebuah kebenaran itu pasti akan ada selama-lamanya. Ini loh Pak, perjuangan ini Pak ya. Perjuangan untuk mencari sebuah kebenaran itu pasti akan ada selama-lamanya, ya. Dan yang ketiga, perjuangan untuk mempertahankan kebenaran itu pasti akan ada selama-lamanya. Orang Islam, ya, setelah mereka meyakini ini yang benar kata orang Islam, setelah itu pastilah mereka akan memperjuangkan kebenaran ini selama-lamanya. Bagaimana dengan yang belum berislam? Ya, yang belum berislam sama sebenarnya gitu kan. Kita harus menerima hal itu gitu kan. Ada seseorang yang bukan seakidah dengan kita, dia meyakini akidah seperti yang ia yakini gitu kan. Itu kebenaran menurut dia. Nah setelah dia meyakini itu sebuah kebenaran, pastilah dia akan mempertahankan kebenaran yang ia perjuang, yang ia ketahui juga. Sampai mati. Sampai nanti kalau diizinkan oleh Allah atau diberi hidayah oleh Allah, maka itu akan terjadi sebuah perubahan. Itu loh hidayah. Iya, hidayah tadi. Jadi di sini memang kita penting ya. Belajar tauhid itu saya nggak setuju. Kalau kita belajar tauhid, kita akan menjadi keras, kita menjadi radikal, kita akan membunuh orang yang tidak seakidah dengan kita. Ternyata bukan begitu. Ya, semakin kuat pemahaman kita, semakin baik ya, dan benar pemahaman tauhid kita, ya rasanya semakin lega gitu loh. Kita akan menerima, begitulah keadaan hamba Allah yang ada di dunia ini. Karena memang hidayah tersadi itu kan. Jadi tiga poin ini penting, tolong diingat. Ya, yang pertama adalah kebenaran itu pasti adanya. Yang kedua, perjuangan untuk mencari kebenaran itu pasti akan ada selama-lamanya. Dan yang ketiga, perjuangan untuk mempertahankan kebenaran itu pasti akan ada selama-lamanya. Tidak akan itu Pak ya. Sekian, terima kasih. Silakan Pak. Ustaz, ya Pak. Terkait tadi Ustaz bilang kebenaran itu akan pasti. Ya. Kemudian kebenaran itu harus diperjuangkan selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah ini ada satu saya agak galau Ustaz. Kalau nggak bisa dijawab hari ini nggak apa-apa. Iya, ya, Masya Allah. Itu di saya baca di surat At-Taubah ayat nomor 2. Dan ternyata banyak ayat lainnya seperti nomor 18, 19, 20, 24.
karena saya bukan ini Ustaz, saya bukan seorang ustaz, Iya, saya Masya bukan Allah. berilmu ya. Cuma nanti mungkin dijelaskan. Kok Allah nuduh kita ini semua dituduh musyrik, Ustaz. Sementara surga itu kan hanya untuk orang beriman, nggak mungkin orang musyrik. Di situ disebutkan Allah tuh, mungkin Pak Irfan bisa baca kali ya Pak Irfan ya. Coba Pak. Ya. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan dan ketahuilah kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang kafir. Ya. Oh, jadi sebenarnya musyrik, kalau yang saya baca itu musyrik. Jadi gini Ustaz, kita kalau nggak berjalan 4 bulan kata Allah, ya, kita masih disebut apa mungkin lemah kali iman kita ya, belum kekal. Tadi kata Ustaz tadi kan untuk mempertahankan iman, mempertahankan tauhid kita itu kan harus diperjuangkan. Iya. Harus diperjuangkan kan, berjuang sampai mati kan begitu. Nah, apakah itu terkait dengan itu ayat itu tadi? Karena kita kalau kita jadi tinggal kalau selalu dibaca ayatnya selanjutnya Ustaz. Iya. Itu kita Allah bandingkan jangan mencintai 8 asnaf katanya gitu. 8 asnaf itu 8 golongan kayak 8 kelompok. Ya. Bapak-bapakmu, ibu saudara-saudaramu yang ini perniagaan yang kau cintai gitu-gitu Ustaz. Harta, kemudian tempat tinggal yang kau cintai. Allah cemburu gitu. Maksud tuh kalau kamu masih mengutamakan itu kamu musyrik. Bukan mengutamakan saya kata Allah, kira-kira begitu. Nah, apakah itu tadi perintah 4 bulan itu harus dijalankan? Kalau kita jadi lemah iman atau gimana Ustaz? Oke. Mungkin kalau untuk penjelasan arba'ata asyhur itu Pak ya, arba'ata asyhur itu ya untuk secara detail saya perlu untuk melihat lagi gitu kan kalimat siru gitu kan, berjalanlah kalian selama 4 bulan tersebut, maknanya apa gitu. Tentu kita harus melihat kondisi pada ayat itu turun, kemudian keadaan kaum musyrikin pada waktu itu, memang kita harus melihat tafsir. Insya Allah ini sebagai itu bagi saya gitu kan, PR bagi saya agar kita memang mendapatkan makna yang memang ada dalam kita tafsir. Ya gitu dulu, mungkin belum bisa saya jawab hari ini. Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih, bagus sekali gitu ya sudah mengingatkan kita bagaimana gambaran apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah akan menghinakan kaum-kaum yang musyrik atau yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, sekian. Ya Pak, aduh masih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada waktunya Pak Ustaz. Iya Pak. Masih ada waktunya. Masih ada dikit. Ustaz, tadi saya mau nanya nih Pak Ustaz, dengan penyabaran Pak Ustaz yang di luar Islam kayak Nasrani itu, mereka ada sesuatu yang salah dan nggak benar aja mereka meyakini. Iya. Ya. Gitu kan. Walaupun sudah dibantah sama tentang teori Trinitas, sudah dibantah oleh ilmu genetika. Iya. Udah semua ilmu pengetahuan membantah semua ayat-ayat dalam Injil. Nah, saya pernah dengar ada 500.000 kelemahan dari ayat-ayat dalam Injil. Tidak logis dan tidak masuk akal. 500 ribuan Pak ya? Ya, lebih. Nah, itu tidak masuk akal dan dibantah oleh ilmu pengetahuan. Dan mereka meyakini. Iya. Dan mereka ke gereja itu lebih rapi daripada orang Muslim. Iya. Mereka pakai kemeja, pakai jas, sementara Muslim pakai baju kaos dan seolah-olah melecehkan gitu lah. Iya. Nah, iya, ada nomor 3-nya. Iya betul. Masya Ada Allah. partai Demokratnya lagi gitu lah. Iya. Nah, contoh misalnya gitu. Nah, kita kayaknya tidak secara setengah-setengah gitu. Nah, apa yang mendasari mereka gitu? Mereka begitu yakin dengan sesuatu yang salah. Iya betul. Nah, kita Iya. tidak meyakini sesuatu kebenaran yang hakiki yang benar-benar benar. Kita apa ya kita? Iya. Iya sebenarnya begini. Kalau kita buat diri kita dulu lah, orang lain. Iya, Masya Allah, sangat bagus sekali ya. Setidaknya gitu kan, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa perjuangan untuk mencari kebenaran itu pasti akan ada selama-lamanya, dan perjuangan untuk mempertahankan kebenaran yang diyakini itu akan ada selama-lamanya. Baik itu kita yang berislam dan orang-orang yang bukan berislam pun juga begitu. Itu sudah menjadi apa Bapak Ibu? Sudah menjadi ya sunnatullah, memperjuangkan itu. Nah, nanti mungkin kita akan dikuatkan dengan apa? Banyak diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Inna rabbaka yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ini bagus sekali. Ya, semuanya berjuang mencari kebenaran dalam hidup ini, dan semuanya berjuang mempertahankan kebenaran ya. Kami yang benar itu sesuatu yang apa Pak?
yang diterima. Tapi ingat loh, keputusan yang final itu nanti akan diselesaikan oleh Allah di akhirat nanti. Gitu loh Pak. Inna rabbaka yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, setelah diputuskan ya, selama kita hidup di dunia kita berjuang mencari kebenaran, kita mempertahankan kebenaran, di akhirat nanti itulah semuanya disampaikan. Inilah yang benar, inilah yang salah, inilah yang keliru, ini yang tepat. Nah, memang deg-degan juga gitu kan. Nah, yang bahayanya, bagus Bapak tadi menyampaikan, orang yang di luar Islam ya, kaum-kaum yang ada di luar Islam itu kita perhatikan berjuang sekali gitu loh, mempertahankan kebenaran yang mereka yakini ya. Yang lucunya orang Islam, nah gitu loh, orang Islam yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, diutus Rasul Nabi Muhammad SAW, dia berislam tetapi tidak meyakini atau tidak berjuang untuk mempertahankan kebenaran yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah renungan, Pak. Ujung-ujungnya kembali kepada apa tadi? Kepada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang berislam itu diberi taufik oleh Allah. Boleh jadi begitu realita. Dia berislam tetapi tidak bergairah dalam beribadah. Itu bukti bahwa belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berislam tapi tidak bangga dengan ajaran Islam. Nah, itu memang realita dalam kehidupan ini. Maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah al-hidayah, kemudian ketakwaan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dan doa-doa lain yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sudah lewat waktunya Pak, ya terima kasih sebagai penguat. Ya alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.